Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini Mutia akan ditemani oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Al-Iskandar Al-Ciseengi. Ya, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Ustadz, kita juga tidak berdua saja karena kita sudah disekelilingi seperti biasanya umi-umi Majelis Taklim yang sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini pemirsa. Assalamualaikum Umi. Apa kabar nih Umi? Alhamdulillah ya baik. Nah Umi sudah siap ya mengaji bersama Ustadz ya? Insya Allah. Dari Majelis Taklim Al-Musyawarah ya? Baik. Nah pemirsa di rumah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Nah seperti yang kita tahu pemirsa Curahan Kolbu dimanapun Anda berada, setiap hari kita disibukkan oleh pekerjaan maupun sekolah dan lain-lain sebagainya. Dan bagaimana kita sudah menyiapkan di akhirat nanti amal-amalan kita? Apakah kita sudah membaca kitab suci Al-Quran? Sudah berapa juz kita membaca dan berapa seringkah kita membaca, dan apa sih keutamaan dalam membaca Al-Quran dan Al-Quran tersebut? Baik, kita tanya terlebih dahulu nih ya kepada narasumber kita pada hari ini, apa keutamaan dari membaca Al-Quran? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Curahan Kolbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak ada bacaan yang lebih bagus, tidak ada bacaan yang lebih mulia dibandingkan dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada bacaan yang lebih sempurna daripada Al-Quranul Karim. Ratusan orang, bahkan jutaan orang membaca Al-Quran, walaupun terkadang mereka tidak paham isinya. Bahkan banyak ribuan orang yang menghafal Al-Quran dari kalangan dewasa, remaja, sampai anak-anak. Al-Quran bukan hanya membuat kita kagum secara redaksinya. Kalau kita baca gampang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semua ujungnya. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran yang dipahami, yang diteliti oleh para ulama, bukan hanya dari sejarahnya, tetapi asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu beruntunglah kita orang-orang yang beriman, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kelezatan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Banyak hadis yang menceritakan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qara'al harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun. Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam itu harfun, satu huruf. Tetapi alifun harfun. Alif dianggap satu huruf, lam dianggap satu huruf, mim dianggap satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 3 kebaikan dikali 10 sama dengan berapa ibu-ibu? 30 kebaikan. Jadi berapa banyak yang kita baca Al-Quran, sesungguhnya pahala kita berlipat ganda dan akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, kemudian dia pintar membacanya, tajwidnya pas, panjang pendeknya betul-betul dia tartil membacanya ini. Ma'as safaratil kiramil bararah, nanti di surga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat dan para anbiya. Amin ya Rabbal Alamin. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta, dan orang yang membaca Al-Quran kemudian dia yata'ta, terbata-bata, baru belajar dia baca Al-Qur'annya nih. Walaupun sudah tua dia belajar, kepengen dia bisa baca Al-Quran. Kalau dia bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris. Tapi kenapa saya tidak bisa baca Al-Quran? Dia belajar di usia tuanya. Wa yatata'ta, dia terbata-bata membaca Al-Quran. Wa huwa alaihi syak, kemudian dia merasa kesulitan. Lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala apa? 1, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, karena dia terbata-bata ada kesulitan, dia ingin belajar. Pahala itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah kita akan teruskan kembali. Nanti ya Ustadz ya, kita akan bahas tema kita pada hari ini. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan membahas terus mengenai tema kita, yaitu keutamaan baca Al-Quran. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin majelis taklimnya hadir di studio, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911. Dan kami seperti biasanya membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya ataupun curhat langsung. Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303, atau Anda dapat bertanya di mention ke Twitter kami di @ckolbuintv. Anda dapat mengirimkan SMS pertanyaan ke nomor 0857 8175 2616. Kami tunggu sesaat lagi, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan pada kesempatan kali ini, yaitu pemirsa bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat mengirimkan SMS pertanyaan ke nomor 0857 8175 2616. Nanti kami akan membacakan SMS pertanyaan yang sudah masuk, dan bagi Anda yang ingin bertanya dalam layanan telepon interaktif, Anda dapat mengirimkan atau menghubungi ke nomor 021 630 7303. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih lebih dalam mengenai tema kita, yaitu keutamaan membaca
membaca Al-Quran. Nah tadi Ustadz baru 2 ya dijelaskan. Yang pertama tadi jikalau kita membaca 1 huruf kita mendapatkan 1 kebaikan dan itu dikali 10 ya, jadi 10 kebaikan. Dan apalagi nih Ustadz nih keutamaannya? Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sesuatu dari Al-Quran, dia tidak pernah membaca Al-Quran, maka hatinya itu bagaikan rumah yang kosong. Coba bagaimana kita bayangkan rumah yang kosong, rumah indah, perabotannya serba lek, tapi penghuninya tidak ada. Itu auranya berbeda, akan ditempati oleh bangsa jin. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita ini tidak pernah membaca Al-Quranul Karim, di dalam hidup kita yang selalu kita pikirkan adalah dunia, 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 maka ketika kita memikirkan dunia, zulmatun fil qalbi, terlalu memikirkan dunia akan memunculkan kegelapan di dalam hati kita. Bagaimana caranya untuk menerangi hati kita agar hati kita ini tidak seperti rumah kosong? Yaitu dengan perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Dia membaca Al-Qur'an. Kitab Allah, dia baca itu Al-Qur'an. Walaupun dia tidak paham. Yang kedua, wa yatadarasunahu, apalagi dia pelajari isi Al-Qur'an itu. Dia pelajari kata demi kata, tafsirnya dia belajar dengan guru. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada orang tersebut, kepada kelompok yang baca Al-Quran tadi, yaitu ketenangan di dalam hatinya. Makanya ibu-ibu kalau lagi kumpul di majelis ta'lim, ada baca Al-Quran, ada ketenangan ya Bu. Saking tenangnya tidur kita. Iya kan? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyathumur rahmah. Kemudian dilingkupi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena tidak ada bacaan yang lebih mulia di bumi ini kecuali Al-Quranul Karim. Wa khaffathumul malaika. Kemudian kita dilingkupi oleh para malaikat. Kalau kita bisa melihat di situ dibaca ayat-ayat Allah, dipelajari firman-firman Allah. Kalau mata kita diperlihatkan oleh Allah, ada malaikat yang melingkupi kita. Kemudian Allah akan sebut nama kita di hadapan majlis para malaikat. Itu keutamaan daripada membaca Al-Quran. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang ta'allamal Quran, dia belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan orang yang mengajarkannya. Karena itu ibu-ibu yang di rumah anak-anaknya belum bisa baca Al-Quran, sesungguhnya Allah mudahkan untuk bisa mempelajari Al-Quran. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Tidak ada kitab yang dihafal oleh ribuan manusia selain Al-Quran. Kenapa? Karena memang janji Allah, Allah mudahkan bagi siapa yang mau menghafal. Kalau menghafal saja mudah, maka mempelajarinya akan lebih mudah. Ya Bu? Kalau dulu kadang-kadang nih kita habis maghrib kan kita seringnya duduk di majlis taklim dengan guru-guru. Ya Bu ya? Kalau habis maghrib semua anak-anak kecil pergi ke rumah guru mengaji. Kemudian kita ngaji dulu namanya turutan. Anakum bainakum, itu yang kita ngaji. Sekarang anak-anak gimana dia mau bisa baca Al-Quran? Habis maghrib dia sudah main game. Habis maghrib dia sudah mulai tonton video-video. Sehingga ini kesalahan bukan terjadi pada anak kita saja, tetapi orang tua kurang mengontrolnya. Insya Allah nanti kita. Itu keutamaan ya Ustadz ya. Nah dari tema kita pada hari ini mungkin Umi ada pertanyaan nih seputar tema. Ya silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara Rasulullah membaca Al-Quran?
Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Mm. Bagaimana cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran? Rasul membaca Al-Quran dengan tartil, tidak terlalu buru-buru. Ya. Tidak terlalu buru-buru. Karena itu setiap kali malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tulis ini ayat Al-Quran. Karena Rasulullah SAW an-nabiyil ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi Allah Subhanahu wa taala menanamkan memori kuat hafalannya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah bacanya tidak buru-buru, ya Bu. Maka itu kalau kita ingin ini Al-Qur'an ada khasiatnya di dalam diri kita, subhanallah. Kita baca Al-Fatihah, kalau kita sakit sebagai orang beriman ambil air, bacakan itu Al-Fatihah, air itu, ya Allah aku mohon kesembuhan kepadamu ya Allah. Tiup air itu, kita minum, insya Allah itu jadi obat. Yeah. Karena Al-Quranul Karim syifa'un lima fis sudur, menjadi obat penyakit yang ada dalam dada kita. Kita ini sulit beribadah kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, paksakan diri kita untuk membuka Al-Quranul Karim. Ketika sudah kita buka itu Al-Quranul Karim, ayat demi ayat kita baca, ada rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan kenikmatan oleh Allah untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah. Insya Allah. Seperti itu mungkin Umi ya sudah terjawab. Ya, sudah ada penelpon yang masuk nih Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Ida. Ya, di mana Ibu? Saya mau tanya. Ya, silakan. Saya kan membaca Al-Quran itu belum fase. Bagaimana kalau dalam sholat saya, pembacaan Al-Quran saya juga kurang fase? Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Ya, Ibu sudah tertangkap. Apakah saya berdosa karena kekurangan fase saya? Ya. Ada lagi Ibu? Ya, terima kasih itu aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mungkin di antara kita masih banyak yang belum sempurna membaca Al-Qur'annya. Tajwidnya masih kurang, ya kan? Karena itu baca Al-Qur'an jangan enaknya, tapi benernya. Iya. Ada orang sholat tarawih kepengen enak ya dia baca salah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kelihatannya kepengen enak tapi salah. Iya. Yang betul adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bagaimana? Apakah berdosa kalau kita membaca Al-Quran lalu kita salah? Tidak, asal terus belajar. Belajar. Kalau kita tidak bisa jangan diam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita ingin pintar, belajar. Cari guru yang pintar untuk membaca Al-Quranul Karim. Tidak ada kata yang terlambat. Tadi saya jelaskan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta. Orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata, dia dapat 2 pahala karena kesungguhan dia membaca Al-Quran. Kecuali membaca Al-Qurannya itu dia sengaja, dia rubah-rubah. Nah, ini yang berdosa. Adapun kita membacakan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia misalnya, kemudian kita niatkan, ya Allah sampaikan pahala ini untuk si fulan. Ya Allah sampaikan, kemudian kita bacaannya salah, tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena keterbatasan kita, kemudian kita pun sambil belajar. Kalau orang takut dosa, orang nggak ada yang baca Quran, ya nggak Bu? Wah, saya takut baca Quran, ya kan? Takut dosa, takut salah. Kecuali kalau kita ini mau jadi imam. Kalau jadi imam, kalau memang kita belum bisa, jangan mundur.
pilih orang aqra'uhum, orang yang paling fasih baca Al-Qur'annya, orang yang paling banyak hafal Al-Qur'annya, baru kita persilahkan dia menjadi imam. Jangan kita ini belum pas bacaannya, hafalannya baru qulhu sama qul ya, di belakang kita banyak orang yang hafal Quran, lebih fasih bacaannya, kita nekat berani. Nah, yang itu kurang benar. Ya Bu, maka mudah-mudahan kita ada semangat, bukan hanya semangat tapi juga betul-betul kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena juga kalau kita pun salah juga nih Ustadz, salah arti juga ya dalam Al-Qur'an ya Ustadz ya, dalam pembacaan ayat Al-Qur'an ya. Nah, mungkin tadi Ustadz sudah mengatakan keutamaan ya, sudah memberitahu kita bahwa keutamaannya itu banyak sekali. Nah, keistimewaannya apa aja sih Ustadz dalam kita membaca Al-Qur'an? Keistimewaan Al-Qur'anul Karim sungguh luar biasa Ibu. Iya. Al-Qur'an itu murni 100% itu firman-Nya Allah. Tidak ada satu kalimat di dalam Al-Qur'an yang itu keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasul katakan ketika pertama kali wahyu turun, Rasul melarang sahabat-sahabat untuk menulis ucapannya kalau memang itu bukan Al-Qur'an. Kenapa? Takut bercampur antara Al-Qur'an dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa bukti bahwa Al-Qur'an itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Al-Qur'an itu sesuai dengan fakta yang ada. Fakta ilmiah yang diketemukan oleh para ilmuwan di zaman modern. Al-Qur'an sudah bicara 14 abad yang lalu. Sebagai contoh misalnya seorang arkeolog menemukan mumi di Mesir. Yang mumi tersebut teridentifikasi sebagai jasadnya Fir'aun yang bernama Merneftah. Merneftah ini adalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam di Laut Merah lalu dia tenggelam. Ketika dia tenggelam kemudian jasadnya terdampar di pantai lalu dimumikan oleh orang Mesir. Kemudian diketemukan lagi pada tahun 1898. Kemudian jasadnya itu dibuka perbanyak tuh. Ketika dibuka ternyata jasadnya Fir'aun itu cukup baik sehingga masih dilihat bentuknya oleh para arkeolog pada saat itu. Arkeolog ini bingung, siapa yang menjaga ini? Ternyata Al-Qur'an menjelaskan Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Pada hari ini kami jaga jasadmu wahai Fir'aun litakuna liman khalfaka ayatan, supaya kamu menjadi contoh untuk umat yang datang belakangan setelah engkau wahai Fir'aun. Jadi nih orang yang sombong model kayak Fir'aun akhir hayatnya kayak begini. Jadiin contoh oleh kita. Dan itu sudah ada 14 abad yang lalu. Sedangkan ilmuwan baru menemukan pada tahun 1898. Kemudian ada lagi fakta ilmiah. Pohon bertasbih. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Baik. Ya. Karena banyak sekali ya Ustadz ya mengenai keistimewaan dalam membaca Al-Quran pemirsa. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali dan terus membahas tema kita pada hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, Anda dapat menghubungi ke nomor 021 6307303. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang tenang selalu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan pada kesempatan kali ini yaitu layanan telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Ustadz atau narasumber kita pada hari ini, Anda dapat mengirimkan atau menghubungi ke nomor 0216307303. Karena kami mengundang Anda pemirsa untuk bertanya langsung bersama Ustadz. Tema kita pada hari ini yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Nah, tadi Ustadz sudah menyampaikan bagaimana keutamaannya, tapi tadi sudah belum nih, keistimewaan Al-Quran itu apa saja, baru satu Ustadz menyebutkannya sambil kita menunggu telepon yang masuk. Silakan Ustadz. Tadi sudah dijelaskan bahwa keistimewaan Al-Quran itu selalu sesuai dengan fakta ilmiah. Iya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pohon bertasbih, batu-batuan bertasbih, cuman kita tidak bisa mendengar suaranya. Ternyata hal ini pernah dibuktikan oleh para ilmuwan dan oleh para saintis. Dia meneliti tentang tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu dipasang satu alat yang khusus, ternyata keluar suara yang halus yang tidak bisa didengar oleh telinga kita. Lalu suara ini direkam, kemudian diteliti oleh para ulama, oleh para saintis selama 3 tahun lamanya. Ternyata suara itu mengeluarkan 1 detiknya 1000 kali. Dan ternyata ucapan yang keluar dari pohon itu adalah kalimat subhanallah. Dalam 1 detik mengeluarkan suara subhanallah 1000 kali. Dan ketika itu orang yang meneliti bingung, kenapa bisa muncul ini? Akhirnya muncul seorang ilmuwan muslim mengatakan sesungguhnya di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci kami telah dijelaskan 14 abad yang lalu, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Tapi kita tidak tahu, dan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada penelpon yang masuk nih Ustadz ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Halo, Assalamualaikum. Salam. Dari Bu Neneng, Iya, silakan Bu Neneng pertanyaannya. dari Paru. Iya, silakan. Saya mau menanya, Pak Ustadz, apa bedanya membaca Al-Quran buat orang yang sedang sakit? Ya, itu saja Ibu pertanyaannya. Itu aja, terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu. Ya, membacakan Al-Quran bagi orang yang sakit, subhanallah, itu obat. Ya kan? Obat buat kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, qad ja'atkum maw'idhatum mir rabbikum, telah datang nasihat dari Tuhan kamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa shifa'ul lima fis sudur, dan obat dari penyakit yang ada di dalam dada kita. Wa hudan, dan sebagai petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi mereka orang-orang yang beriman. Jadi kalau ibu sakit atau ada yang sakit, coba ambil Al-Quran nih. Karena Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, obat dari ada penyakit dalam hati kita. Bisa jadi kita malas ini karena setan bercongkol dalam diri kita. Bisa jadi sakit yang ada di kepala kita karena memang setan tidak ingin kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ambil air, bacakan Al-Quran, meruqyah diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan sungguh banyak orang-orang yang diruqyah, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang namanya ruqyah itu kan dengan ayat Al-Quran. Dari mulai surah Al-Fatihah, dibacakan orang yang sakit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai selesai
diminumkan airnya, insya Allah ada ketenangan di dalam dirinya. Karena Al-Quran ini bukan ucapan manusia. Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau ada yang sakit, bacakan itu Al-Quran. Akan ada ketenangan. Ketenangan. Pernah ada satu penelitian. Di Amerika ada orang yang memperdengarkan itu ayat suci Al-Quran. Ternyata ketika dia mendengar, sungguh kata dia, ini musik yang menenangkan saya. Karena dia tidak tahu bahwa yang didengarkan itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi ayat Al-Quran bisa menenangkan hati kita, insya Allah. Insya Allah. Seperti itu Bu Neneng sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan pemirsa, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, bagi Anda yang tidak sempat untuk menelpon, Anda dapat bertanya melalui Twitter kami. Anda dapat mention ke @ckolbu _TV atau Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 81752616. Kami sesaat lagi akan kembali, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan pada kesempatan kali ini yaitu segmen di mana ibu akan bertanya atau diberikan kesempatan untuk curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini. Nah, sebelum ibu-ibu bertanya nih ya, mungkin Ustadz tadi belum menyelesaikan bagaimana keistimewaan membaca Al-Quran. Mungkin ada lagi nih Ustadz, silahkan Ustadz. Jadi luar biasa ini Al-Quran Ibu. Coba Ibu perdengarkan di telinga Ibu simak baik-baik dengan khusyuk, penuh mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bimbinglah kami dengan Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini adalah imam penuntun di dalam hidup kami ya Allah. Ibu baca satu ayat Al-Quran, Ibu pelajari artinya. Kalau Ibu tidak paham, tanya kepada guru. Sehingga ada ulama yang lama sekali menghatamkan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena setiap beliau membaca Al-Qur'an, beliau amalkan ayat demi ayatnya. Jadi tadi saya sudah bercerita bahwa Al-Qur'an ketika diperdengarkan kepada mereka yang belum pernah mendengar Al-Qur'an, katakanlah orang-orang yang non-muslim, di Amerika itu diperdengarkan kepada seorang pengemis yang dia tidak punya rumah. Kemudian ketika dia diperdengarkan dengan ayat suci Al-Quran tadi, dia merasa menangis. Dia menangis dan dia mengatakan, sungguh suara ini membuat hatiku lebih tenang. Padahal dia belum tahu yang diperdengarkan itu adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dahulu adalah orang yang sangat benci kepada Islam, yang membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Umar membawa pedang, ditanya oleh orang lain, "Wahai Umar, mau kemana engkau wahai Umar?" Kata Umar, "Saya ingin ke rumah Muhammad, saya ingin bikin perhitungan dengan Muhammad." Kata orang tadi, "Wahai Umar, jangan kau pergi dahulu kepada Muhammad, adikmu Fatimah sudah masuk ke dalam agama Islam." Akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, ke rumah adiknya malah. Ketika di luar, adiknya sedang membaca, sedang diajarkan oleh Khabbab al-Arad satu surat, yaitu surat Toha. Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Umar bin Khattab yang keras hatinya, dia mendengar bacaan Al-Quran dari luar rumah adiknya, merasa hatinya itu seolah-olah baru mendengar ucapan ini. Kemudian Umar bin Khattab masuk. Pada saat itu Khabbab al-Arad bersembunyi karena takut dianiaya oleh Umar. Kemudian dihadang oleh istrinya.
suaminya Fatimah pun dihajar oleh Umar bin Khattab sampai berdarah. Akhirnya Umar berkata, apa yang kau baca tadi? Kata Fatimah, ini adalah Al-Quranul Karim. Mana? Aku ingin pegang itu. Yang kau baca tadi aku ingin pegang. Kata Fatimah, kau tidak boleh memegang kecuali kau mandi dahulu. Mandilah Umar bin Khattab. Kemudian setelah mandi diperdengarkan lagi ayat suci Al-Quran itu. Kemudian Khabbab Al-Arad keluar. Wahai Umar, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar ayat suci Al-Quran tadi, Umar bin Khattab hatinya luluh lalu masuk ke dalam agama Islam. Dan berapa banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam karena mendengar ayat suci Al-Quran. Ketika ditanya, kenapa Anda masuk ke dalam agama Islam? Karena saya mendengar satu suara yang membuat hati saya itu merasa tenang. Padahal dia tidak paham artinya. Ini salah satu keistimewaan dari Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Seperti itu. Banyak sekali ya keistimewaan dalam membaca Al-Quran. Nah, ini kesempatan Umi untuk bertanya lagi nih, mungkin siapa lagi? Ya, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mana yang lebih utama, baca Al-Quran atau sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sunnah muakkadah. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan. Ibu-ibu, kalau kita punya hajat, ada keinginan, bangunlah tengah malam minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang siang-siangnya berbuat dosa atau selama hidupnya dia berbuat dosa, kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan datang kepadanya dengan ampunan sebanyak dosa-dosanya. Kalau kita minta kepada Allah urusan dunia, urusan akhirat, yang punya anak susah untuk diatur. Suaminya keras hatinya, kepengen menang sendiri suaminya. Punya menantunya tidak baik kepada kita. Bangun tengah malam minta kepada yang punya hati. Siapa yang punya hati? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tengah malam kita sholat tahajud. Tadi ada pertanyaan, mana yang lebih utama, sholat tahajud dengan membaca Al-Quran? Maka saya kasih saran, kalau kita memang punya hafalan yang banyak, bacalah ayat Al-Quran di dalam sholat kita. Karena membaca Al-Quran di dalam sholat kita itu lebih banyak pahalanya dibandingkan kita membaca Al-Quran di luar sholat. Karena itu ketika kita dalam sholat, jangan bacaannya kulhu sama kul ya doang. Ya kan, baca yang lama lagi. Iya. Pertambah lagi hafalannya. Kalau hari ini kita sampai surat Al-Hakumut Takasur, besok sampai Wadduha. Besok lagi sampai Sabbihis. Dua ayat kita baca sehingga kita hafal Al-Quran. Kemudian ajarkan anak-anak kita untuk sedikit demi sedikit menghafal Al-Quran. Kalau di dalam hati kita ada Al-Quran, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sholat tahajud, habis sholat tahajud baca Quran. Iya kan? Baca Al-Quran. Ayat demi ayat kita baca, warattilil Qur'ana, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apalagi ketika mendekati waktu subuh, bacaan kita pada waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Sudah ada telepon yang masuk nih Ustaz ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Ali lagi di Citauk, Serpong. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, satu pengen tanya, imam di lingkungan masjid saya itu bacaan Al-Fatihahnya itu masraf baca itu tidak sesuai, tetapi udah disuruh oleh DKM-nya di situ. Contoh, iya karena butuh, ya karena sa'in. Iya.
Terus ihdinas siratal mustaqim, harusnya pakai ihdinas siratal mustaqim. Makhrajnya. Dan seperti itu, misalnya kalau jadinya kita itu yang jadi makmumnya itu masih penasaran bagaimana gitu loh, Ustaz. Iya. Baik. Sudah tertangkap Pak pertanyaannya? Saya tanyakan, itu tuh bagaimana? Baik Pak. Itu tuh apakah itu bisa jadi imam? Kesannya tuh seperti sistem jorok gitu loh. Maksudnya tuh kamu aja harus dijorokin supaya jadi imam gitu tuh. Solusinya ya. Baik Bapak. Sudah tertangkap pertanyaannya. Baik, Terima terima kasih. Iya. Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz dijawabnya setelah break ya Ustadz ya. Insyaallah. Iya, nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan pada kesempatan kali ini yaitu segmen akhir di mana nanti Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan dan doa. Dan tentunya saya akan membacakan SMS pertanyaan yang masuk. Namun sebelum saya membaca SMS pertanyaan yang masuk, mungkin tadi Ustadz akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi yang sudah menelpon. Pertanyaannya itu ya adalah bagaimana jikalau imam di masjid itu masih kurang fasih dalam membaca Al-Qur'annya. Seperti apa Ustadz solusinya? Baik, untuk imam-imam yang ada di masjid memang sebetulnya harus ada cetak kader untuk jadi imam, untuk jadi ustadz. Untuk jadi imam tidak cukup bacaannya bagus, tapi akhlaknya juga harus bagus. Jangan sampai keluar dari masjid habis imam dia malah ngadu ayam. Nah ini yang nggak benar. Jadi tidak mencontohkan, sebab orang akan lihat masa imam aja ngadu ayam atau habis jadi imam dia malah main judi, main gaplek. Ini kurang bagus. Bahkan tidak berdampak baik buat agama Islam. Kadang-kadang orang kan melihat satu umat Islam yang berbuat tidak baik yang disorot semuanya. Padahal satu. Orang yang berbuat teror satu, tapi disangkanya seluruh umat Islam seperti itu. Padahal tidak semuanya. Bahwa masih banyak miliaran umat Islam yang rahmatan lil alamin. Yang hidupnya penuh dengan kasih sayang bagi seluruh alam ini. Maka tadi yang pertama harus ada kaderisasi. Karena itu pengurus masjid, kalau ada anak main di masjid jangan diomelin. Karena kita kalah dengan PlayStation. Kalau di PlayStation anak main game disiapkan tempat AC yang bagus. Kemudian makanan yang enak-enak. Lalu anak lebih senang untuk main di PlayStation daripada di masjid. Kenapa? Ketika datang di masjid imamnya galak marah-marah mulu. Bahkan disuruh keluar. Coba memang masih anak-anak itu memang nuansanya masih main-main. Diarahkan dengan baik. Diberikan contoh yang baik. Bagi pesan saya, kalau memang kita belum pas untuk menjadi imam, jangan memaksakan diri kita untuk menjadi imam. Karena kita bertanggung jawab dengan sholat yang berjamaah tadi. Insya Allah demikian. Insya Allah sudah terjawab ya Bapak yang sudah bertanya. Dan saya akan membacakan SMS pertanyaan yang masuk dari pemirsa di rumah. Yang pertama nih Ustadz ya, Assalamualaikum, saya Bahar dari Depok. Saya mau bertanya, kalau orang sholat tetapi dia tidak mengerti bacaannya, hanya belajar dari mendengarkan tapi tidak mengerti syarat dan rukunnya, bagaimana hukumnya Ustadz? Dan bagaimana kalau dia sampai meninggal dunia? Terima kasih atas jawabannya. Jadi yang pertama, sebelum ibu melaksanakan sholat, pelajari dulu ilmu sholatnya. Syarat rukunnya kita harus tahu. Sebab sah atau tidaknya ibadah kita tergantung ilmu kita pas atau benar apa tidak. Jadi ilmu, nah masa kita sudah umur 30 tahun belum mengerti syarat rukun sholat.
Jadi bagaimana kalau memang kita tidak ada kata terlambat, Pak Ustadz saya baru sadar, saya ingin belajar. Ya belajar dari sekarang. Apa yang termasuk syarat sah sholat, apa yang termasuk rukun sholat. Oh, salah satu rukun sholat adalah bacaan Al-Fatihah. Oh, kalau bagaimana supaya saya tambah khusyuk, pahami arti daripada surah Al-Fatihah itu. Sab'ul Masani. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, pemilik Tuhan seluruh alam. Pahami artinya supaya kita bisa lebih khusyuk bacaan solat kita. Ketika kita ruku, bacanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sekarang banyak buku-buku solat yang di situ ada terjemahannya sehingga kita bisa baca. Baca, perhatikan untuk sholat kita. Kalau sholat kita sudah benar, insya Allah ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita benerin. Sholat kita benerin. Jangan kita sholat asal sholat. Karena itu dalam Al-Quran banyak orang yang sholat tapi seperti tepuk tangan. Apa maksud tepuk tangan? Hatinya lalai dari mengingat kepada Allah. Lagi sholat, Allahu Akbar. Gerakannya gerakan sholat, tapi hatinya di kantor, tapi hatinya di tempat kerja, hatinya di suami. Padahal saat itu kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang khusyuk. Karena itu salat itu berbeda perintahnya dengan perintah-perintah yang lainnya. Kalau puasa, malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau sholat, Allah mengundang Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustadz, ada lagi nih ya, Ustadz SMS. Assalamualaikum, dari Sutrisno di Tangerang. Saya mau tanya, apakah bacaan sholat yang tiap hari kita baca, apakah termasuk kategori membaca Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, bacaan-bacaan sholat yang kita baca juga termasuk bacaan Al-Quran. Ya. Termasuk adalah surat Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Malik mengatakan bahwa Al-Fatihah termasuk rukun dari ibadah sholat. Jadi Al-Fatihah, karena itu Al-Fatihahnya harus benar kita. Jadi sebelum baca Al-Quran yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya, benarkan dulu bacaan surat Al-Fatihah. Jadi termasuk, karena itu tambah lagi bacaan hafalan-hafalan kita supaya sholat kita ini lebih lama. Jadi sholat itu jangan cepat, tetapi khusyuknya kita pertahankan. Sudah terjawab. Banyak sekali Ustadz SMS yang sudah masuk, namun sepertinya sudah sampai kepada akhir acara kita, yaitu kesimpulan dan doa. Ustadz, silahkan. Baik, tema kita hari ini adalah tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyempatkan diri kita untuk menatap Al-Quran. Karena dengan menatap Al-Quran, lalu kita mau membaca Al-Quran, ketika kita baca ada cahaya Allah, ada rahmat Allah yang masuk ke dalam hati kita. Kalau kita bisa membaca koran setiap hari, kita bisa chatting, lihat handphone setiap hari. Tiada hari tanpa handphone. Mau tidur handphone, di dapur handphone, mau masak kita handphone. Kenapa tidak ada waktu kita khususkan untuk melihat Al-Quran? Kalau sudah kita lihat, mari sama-sama kita baca Al-Quran. Para ulama-ulama begitu concernnya beliau membaca Al-Quran. Sehingga ada ulama yang 1 minggu khatam Al-Quran. Mulai hari Jumat, khatamnya malam Jumat. Ada ulama yang 3 hari khatam Al-Quran. Ada ulama yang sebulan sekali khatam Al-Quran. Karena nanti pangkat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala seukuran di mana kita membaca Al-Quranul Karim. Karena itu sekarang sudah ada kelompok-kelompok. Kita bangun kelompok-kelompok untuk membaca Al-Quran. Untuk menggiatkan kita membaca Al-Quran. One day, one juz. 1 hari, 1 juz. Kita tanya teman-teman kita, kamu sudah baca Al-Quran belum hari ini? Kita tanya, bermusabaqah di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam kebaikan.
Ingat bahwa apa yang kita baca Al-Quranul Karim itu akan menjadi rahmat. Rumah kita, rumah tangga kita tidak pernah dibacakan Al-Quran. Rumahnya beda, panas, gersang, ya nggak Bu? Iya. Tapi kalau rumah dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat Nabi Muhammad SAW, dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW, berbeda. Karena itu kalau kita datang ke rumah orang yang sering baca Quran, walaupun rumahnya sederhana, tapi rasanya nyaman. Tapi kalau kita datang ke rumah orang yang kaya raya, tapi nggak pernah baca Al-Quran, rasanya rumah itu panas dan membosankan, walaupun rumahnya itu mewah. Karena itu yang memiliki kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatlah dengan Allah, berdialoglah kita dengan Allah dengan cara kita membaca Al-Quran. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang khusyuk, hati yang ikhlas untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa ayah bunda kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah Al-Quran sebagai penuntun di dalam hidup kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran teman di dalam hidup kami, Ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah, bantulah kami untuk selalu bisa membaca kitab suci-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, ampunlah dosa-dosa kami. Sekiranya kami di dalam hidup ini sering lalai, kami lupa membaca ayat suci-Mu Al-Quran, Ya Allah. Berikanlah kepada kami kelezatan, kenikmatan di dalam membaca ayat suci-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para nabi dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi-Umi yang sudah hadir pada kesempatan kali ini di studio. Dan pemirsa di rumah, terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan Curahan Kolbu dari awal sampai akhir. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda pemirsa di rumah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Mutia Rifa, Ustadz Iskandar Al-CCNI beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.